وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إخسير وغالي. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا العيسى حنان بسرى إلا إليك. ما رأينا العيسى حنان بسرى إلا إليك. والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Allah ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM, para pengurus masjid yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terlupakan para jamaah, para asatid, para remaja yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ada orang yang mencintai, berusaha untuk mencintai kepada Allah, tapi Allah tidak mencintainya. Ada juga orang yang tadinya memang dia acuh kepada Allah, namun pada akhirnya dia cinta kepada Allah. Karena Allah sudah jatuh cinta, orang itu matinya dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh karena itu kita mudah-mudahan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita menginginkan akhir hidup kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin sedikit agak bingung. Harus belajar ilmu agama itu paling tepat kategorinya seperti apa? Guru-guru, ustadz-ustadz atau alim ulama yang harus kita gurui seperti apa? Maka di sini kita bawakan kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama tentang alamatul ulama ila akhirah, tentang ciri-ciri ulama akhirat yang kita harus gurui, kita harus kejar di mana saja berada, ambil ilmunya, ambil hikmahnya, sehingga Umar bin Khattab memberikan solusi. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab yang dicantumkan kata-kata Sayyidina Umar dalam kitab Ihya Ulumuddin? Ta'allamul ilma, kalian harus belajar ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi sakinah, kalian harus belajar ilmu yang ilmu itu membawa ketenangan terhadap diri kalian. Intinya apa? Kalau kita belajar ilmu agama, toh akhirnya efeknya ilmu agama itu kok membuat hati kita keras. Langsung hati kita keras. Terus tidak membawa ketenangan. Ini yang disampaikan Quran, ini yang disampaikan hadis, ini yang disampaikan sahabat, ini yang disampaikan alim ulama, perkataan salafus saleh. Kok hati kita tidak semakin tenang? Kok hati kita semakin gelisah? Hati kita semakin beringas, jiwa kita semakin sombong. Berarti itu ada masalah orang yang menyampaikan ilmu agama. Ataupun itu tegas sekali Imam Ghazali, itu berarti yang menyampaikannya bukan ulama akhirat, tapi itu yang menyampaikannya adalah ulama dunia. Imam Ghazali tegas sekali. Terus seperti apa? Wal wiqar, belajarlah ilmu agama selain membuat hati tenang. Wal wiqar, kita jangan malu, jangan gengsi mengakui kelebihan orang lain. Maksudnya apa? Wal wiqar itu mengagungkan orang yang memang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Masya Allah, Syekh Nawawi Tanahar Al-Bantani, luar biasa. Nah itu wilkor tuh.
Karangan kitabnya 150 kitab karangan. Sampai kitab yang paling fenomenal adalah Tafsir Munir, yang menjadi salah satu rujukan di Mesir Al-Azhar. Setiap skripsi F1 itu pasti yang dibawa Tafsir Munir. Subhanallah, luar biasa. Makamnya di mana? Di Ma'la Makkahul Mukarramah. Itu Wikor. Subhanallah, ini remaja-remaja Masjid Al-Amin sudah rajin sholat, hafal Quran, rajin iktikaf. Itu Wikor. Wikor itu apa? Memuliakan orang-orang yang memang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada orang yang rajin masih kita celak, nah itu berarti ilmunya tidak membawa ketenangan. Bukan ilmunya, tapi orang menyampaikan. Terus apalagi yang harus kita guru? Wal hilmi. Guru itu harus bisa memasukkan sifat hilim kepada muridnya. Selain ketenangan kepada jiwa, terus memberikan kita itu supaya sportif ya, wikor itu. Yang ketiga hilim. Hilim itu apa? Pemaaf, pemurah, enggak tegaan. Hilim tuh enggak tegaan. Contoh, pokoknya orang ini harus dikeluarin dari pesantren, contoh, karena bikin pelanggaran. Oh nanti aja, kata. Masih banyak kebaikannya. Itu hilim tuh. Ya udah jangan dulu diberhentikan. Ini aja bikin kerja sosial aja selama 2 minggu skor. Nah itu hilim. Enggak tegaan, enggak sadis. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada yang disebut orang yang di nanti akhir zaman ada yang seperti ini. Orang itu kalau ibadah kita kalah semuanya. Kata baginda Rasul. Kalau sholat paling rajin sholatnya. Kalau baca Quran, kalau contoh kita sehari semalam 1 juz, kalau dia khatam. Terus Dzul Khuwaisirah namanya Dzul Khuwaisirah. Jidat hitam. Pokoknya kalau ibadah dari pada Isya menjelang subuh. Tapi itu semuanya hanya sampai tenggorokannya saja ilmunya, bacaan Qur'annya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini tanda-tandanya ada Dzul Khuwaisirah. Bagaimana kalau aku bunuh saja? Oh jangan. Dia masih suka sholat di masjid. Padahal sahabat tahu Dzul Khuwaisirah itu orang yang paling tidak sopan kepada Kanjeng Rasul. Waktu perang Uhud itu kan ditarik bajunya, Pak. Ditarik, adil ya Muhammad, adil engkau. Masalah pembagian harta ghanimah. Kata Rasulullah, kalau bukan aku siapa yang lebih adil? Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku? Maka kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman ada orang seperti ini. Bacaan Qur'annya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi yarmuna kama yarmuna sahm. Imannya lepas setiap hari seperti lepasnya anak daripada bujur panahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yaitu sekarang banyak ya. Na'udzubillah. Al-Khawarij, Asy-Syiah. Kita lanjut. Wa tawadu'u liman tata'allamuna minhu. Kalian harus merendahkan diri, kalian harus merendahkan hati kepada siapa? Kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Intinya apa? Kalian harus merendahkan hati kepada orang yang belajar ilmu agama. Maksudnya apa? Contoh kita nanya, Adek belajar di mana? Oh saya di pondok tahfiz. Oh saya di pesantren kitab Fathul Mu'in. Oh saya di pesantren Alfiyah. Oh saya di kitab mondok di tafsir. Maka apa sikap kita? Wa tawadhu. Masya Allah. Doain ya. Mudah-mudahan anak bapak pengen seperti adek, pengen belajar, atau bukan pun anak bapak, mudah-mudahan cucu bapak bisa seperti adek, bisa hafal Quran, bisa belajar. Wa tawadhu liman ta'ala minhu. Kalau kita sikap seperti itu, insya Allah kalau bukan anak kita yang jadi ulama, nanti cucu atau cicit kita yang jadi ahli dalam ilmu agama. Yang penting tawadu dulu seperti itu kepada orang yang belajar ilmu agama. Terus apa lagi? Wal yatawaddu lakum may yata'allama minkum. Dan engkau harus tawadu
kepada orang yang belajar daripada kalian, yang mengajarkan daripada kalian. Maksudnya apa? Guru. Kita harus tawadu, harus merendahkan hati kita tatkala bertemu dengan guru. Guru ngaji, guru di pesantren, bahkan guru sekolah. Intinya jaga adab kita kepada guru kita. Terus apalagi? Wala takunu min jababiratil ulama. Jangan sekali-kali engkau berada, jangan sekali-kali engkau berguru kepada jababiratil ulama. Apa? Ulama yang diatur pemerintah. Jababiratil ulama, ahli ilmu yang diatur oleh diktator. Kenapa? Sebab tatkala ulama diatur oleh pemerintah, oleh jababiro itu pemerintah yang diktator, maka fala yakumu ilmukum bijahlikum. Mereka ahli fikih, ulama ini ahli tasawuf, jago patul mu'in, masalah tentang khomar, bab sholat, kedudukan hukum, menguasai 15 pan. Tapi tatkala orang ini bisa diatur oleh pemimpin yang diktator, karena diberikan jabatan, karena diberikan harta, fala yakumu ilmakum bijahlikum, maka yang disampaikan bukan kebenaran tapi selera daripada para diktator tersebut. Dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Makanya penasehat waktu itu Raja Maimun, Mutajilah salah. Waktu Imam Ahmad ditanya oleh Khalifah Maimun, wahai Imam Ahmad bin Hambal, menurut kamu Al-Quran itu qadim atau hadis? Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Itu maksudnya. Itu karena yang penasehatnya Mu'tazilah. Karena terus dicekoki ulama Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk karena ditulis dalam mushaf. Mushaf itu kertas, kata Mu'tazilah. Kertas itu adalah ciptaan Allah. Tapi kan beda pemahaman kata Imam Ahmad bin Hambal. Betul, tatkala ada kertas atau bungkus minuman atau kardus tadinya tidak berharga, tapi tatkala dijadikan mushaf Al-Quran, tatkala kertas itu jadi dari kertas koran menjadi kertas mushaf Al-Quran, maka berubah menjadi mushaf yang mulia. Saking mulianya la yamassuhu ilal mutahharun, kita tidak boleh menyentuh kecuali harus berwudu dulu. Imam Ahmad tetap qadim, wahai Raja Maimun, qadim. Al-Quran itu kalamullah, bukan hadis. Ini si rajanya itu khalifah mau oh iya benar. Langsung kata Mu'tazil, udah jangan didengerin itu Imam Ahmad, jangan didengerin katanya. Itu memang mau meruntuhkan kerajaan. Ya karena nurutin ulama su itu Mu'tazilah, langsung dipenjara, dipecut, dihad pakai rotan, bukan pakai rotan, pakai pecut itu, mohon maaf, sampai pakaiannya mau lepas. Subhanallah. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Imam Syafi'i memang cerdas. Wahai Muhammad bin Idris, Quran itu empat mazhab ditanya itu semua itu. Itu Mu'tazilah itu yang nyuruh, ulama Mu'tazilah. Jadi dulu itu sayang. Jadi penasehatnya itu yang tadi Ahlus Sunnah karena memang gimana bisa yang masuk penasehat ulama Mu'tazilah. Kalau Imam Syafi'i cerdas, enggak sampai di penjara. Wahai Muhammad bin Idris, Quran itu qadim atau hadis? Wahai raja, lihat 5 jari-jariku katanya. Lihat jari, oh. Jabur. Lihat jari-jariku. Pintar Imam Syafi'i itu. Jabur, Taurat, Injil, Quran, hadis. Makhluk. Maksudnya apa? Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, 4 jari-jari adalah makhluk. Tapi keempat kitab ini adalah qadim. Itu enggak apa-apa. Itu argumennya Imam Syafi'i seperti itu. Maka selamat. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i ini karena si raja fokusnya ke jari-jari, oh berarti ini si raja punya dua pemahaman. Oh ini jari-jari juga makhluk,
yang dimaksud derajat juga itu 4 kitab makhluk. Tapi kata Imam Syafi'i, 4 jari-jari ini makhluk, tetap yang 4 kitab ini adalah qadim. Itu cerdas. Apa yang asyasah ya, asyasah. Tapi kalau Imam Ahmad enggak mau katanya, pokoknya qadim. Biarpun saya di penjara. Imam Abu Hanifah, Imam Malik sempat ya, Imam Ahmad sempat. Nah, seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi itu yang paling berbahaya. Yang tadinya ini gimana, ini judi, ini haram. Oh, enggak apa-apa deh. Darurat, ini aja deh, makruh aja. Nah, karena terus tekanan daripada para diktator dari dulu seperti itu. Kalau kurang-kurang iman, nanti puncaknya di seperti itu. Ahli-ahli agama bukan di banyaknya ilmu, tapi nanti apakah dia bisa kuat menahan godaan daripada tahta, harta dan wanita. Kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa yuqalu ma atallahu 'abdan ilman illa atahu ma'ahu hilman. Subhanallah. Tidaklah semata-mata seorang hamba diberikan ilmu agama oleh Allah kecuali orang ini diberikan sifat hilim oleh Allah. Karunyaan, banyak hilim itu Pak. Enggak tegaan, dedeh, watawaduan. Pasti orang ini kalau punya ilmu agama, pasti orangnya tawadu, rendah diri dan rendah hati. Kan suka sering kita ngomong, yang benar itu rendah hati, bukan rendah diri. Baginda Rasul itu Pak, direndahkan dirinya. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Setiap hari disebut dukun. Oleh orang Taif, itu dilempari batu sejauh 13 kilo, berlumuran darah. Waktu berdoa sampai begini, ya Rob, tidak apa-apa kondisiku seperti ini. Itu bukan direndahkan diri lagi Pak, dijatuhkan harga dirinya. Tapi kata baginda Rasul, yang pertama yang terasalkan engkau ridho ya Allah. Intinya apa? Tidak apa-apa kita direndahkan diri, tidak apa-apa, justru kita harus rendah hati. Tapi yang tidak boleh tatkala ada orang yang merendahkan agama, kita harus marah. Ada orang yang merendahkan agama, kita harus marah. Walaupun harga diri kita jatuh, asal harga agama tetap ada di atas. Tetap harga agama jangan sampai jatuh. Itu gara-gara kesenggol, woi, Bapak tidak tahu saya, ya nggak tahu kan, belum kenalan, kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang agung. Kalau akhlak yang agung apa Pak? Ada orang yang berbuat buruk tapi kita berbuat baik, itu akhlak yang agung. Baginda Rasul itu selama 1 minggu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu diludahi oleh orang Yahudi. Pas hari ke-8 itu tidak meludahi lagi. Bagaimana akhlak baginda Rasul? Bawa buah-buahan, bawa kurma, ditengok. Itu yang disebut akhlakul adin. Kira-kira kalau kita lewat, awas ayam lewat, padahal mau sholat subuh kan, atau kita diludahi, nah terus seminggu itu orang itu meninggal, sakit, kira-kira nengok enggak? Pikir-pikir dulu ya, aduh masih enggak enak nih, masih sakit. Nah, wajar. Kalau akhlakul karimah, orang berbuat baik, kita berbuat baik, itu akhlakul karimah. Tapi kalau akhlak yang agung, dia benci, dia fitnah kita, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, itu bagaimana enggak jolimnya kakak-kakaknya, dijeburin ke dalam sumur, dijual dengan harga sendal jepit, enggak diaku adi. 50 tahun kemudian kakak-kakaknya minta maaf. Dendam enggak? Itu padahal enak banget, udah jadi raja, jadi nabi, tinggal di penjara aja. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum.
Hari ini tidak ada dendam di antara kita. Sebelum engkau minta maaf, aku sudah maafkan. Subhanallah. 10 kakak-kakaknya masing-masing dibikinkan istana. Itu akhlak yang agung. Seluruh para nabi itu tidak ada pendendam. Tapi nggak ada pendendam. Tapi kadangkala kalau nabi sudah kesal itu repot urusan, Pak. Kalau nabi sudah kesal itu repot urusan. Nabi Nuh udah kesal. Makanya Nabi Nuh itu waktu diminta syafaat, seenggak ngerti syafaat dulu banyak protes sama Allah, nagih siksaan terus. Nah itu bisa dibayangkan gak Pak? 950 tahun, umur 50 tahun diangkat menjadi nabi, dakwanya 150 tahun, yang beriman 83, doa langsung. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafir dayaro. Ya Allah, jangan sisakan, hancurkan 7 turunannya. Bener habis. Yang nyisa 83 orang. Kaum Hud, kaum Samud, ya Allah. Baik, kita lanjut. Warifqan fadzalika huwal ilmu nafi. Rifqan itu apa? Dedehan, sayang. Ya, sayang, rifqan. Jadi kalau bersahabat itu enggak mau lepas, rifqan, rafiqul a'la. Rifqan. Kalau bersahabat itu enggak mau lepas. Contoh kalau berantem sedikit, bagaimana orang ini berusaha ingin menjadi sahabat, ingin satu, itu rifqan. Pokoknya tidak ada celah untuk berselisih, itu rifqan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut daripada wafil asar. Kata sahabat, man atahullahu ilman wazahidan. Barang siapa orang yang diberikan ilmu, terus dia zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya ya. Zuhud itu di dalam hatinya tidak ada kecintaan dunia. Karena terus terang, Imam Abu Hanifah itu profesinya selain ulama besar, dagang pakaian. Imam Ahmad bin Hambal, dagang pakaian. Terus Imam Malik dapat gaji daripada Harun Ar-Rasyid. Imam Abu Lais 1 hari pendapatan sampai 1000 dinar. Imam Abu Lais itu 1.200.000 1 hari pendapatan. Bukan pendapatan ya dari raja, dari jamaah. Tapi 1 hari itu pun pernah beliau ngajar selama 40 hari di kapal pesiar, di kapal laut. 1000 dinar 1 hari pendapatan, 1000 dinar pun habis. Banyak hutang. Dikatakan karena buat nolong orang. Nah, Imam Syafi'i jarak dari rumah Harun Ar-Rasyid ke rumahnya 3 kilo. Sekali ngasih 1000 dinar. Imam Malik, kalau Imam Harun Ar-Rasyid ngasih uang itu sampai 3000 dinar, 3 miliar semua. Tapi itu semuanya tidak dimasukkan di dalam hati. Tidak ada kecintaan, biasa aja. Fokus belajar, fokus ngajar, ya, fokus ibadah. Tapi ada orang berangkat gelap, pulang gelap, penghasilan 1 hari 50.000, tapi ninggalin sholat, itu yang disebut hubud dunia. Itu maksudnya pengertian hubud. Syekh Abdul Qadir Jailani punya 40 kuda merah. Itu mahal, gak tahu harganya. Punya 40 kuda merah, tapi 40 kuda merah itu gak ada di dalam hatinya. Yang di hatinya Allah, puasa 25 tahun. Ada yang ngomong, oh itu Syekh Abdul Qadir Jailani gak pernah berjamaah di masjid normal. Yang makmumnya enggak tanggung-tanggung, yang jadi makmum adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Seperti itu. Baik. Wa husnul khuluq, nah udah tadi ya. Akhlak yang baik, fahuwa imamul muttaqin, maka itulah termasuk imamul muttaqin. Bapak-bapak kita ini bisa jadi imamul muttaqin, imam daripada istri kita, imam daripada para putra-putri kita. Jadi kalau anak kita ingin soleh, istri kita ingin solehah, gampang saja. Kitanya harus soleh, suaminya harus soleh, pemimpin rumah tangganya harus soleh. Mudah-mudahan para bapak ya, kita dijadikan keluarga yang soleh dan soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna min khiyari ummati qauman. Nanti di akhir zaman. Nanti di akhir zaman ada umatku, umat yang pilihan. Umat yang paling terbaik. Jadi umat itu yang paling terbaik, tapi ada pilihan. Siapa itu? Qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Orang itu akan berbahagia, orang itu akan tersenyum, orang itu akan sumringah tatkala mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Min sa'ati rahmatillah, mendapat keleluasaan daripada rahmat Allah. Istri cantik, anak soleh dan soleha, anak sarjana, bisa baca Quran, min sa'ati rahmatillah, punya rumah, terus anak pinter ngaji, manfaat ilmu, min sa'ati rahmatillah tuh, bisa zakat, bisa sedekah, sholat berjamaah, sholat tahajud, baca Quran, seluruh keluarga mengamalkan itu min sa'ati rahmatillah. Terus kita bahagia, bersyukur. Terus apa lagi? Wa yabquna sirran min khaufi adabi. Namun setiap malam dia teteskan air mata mengingat siksa daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ikhlas itu ada tingkatannya. Kita ibadah ingin kepada Allah, itu ikhlas. Tingkatan kedua, kita ibadah ingin surga, itu juga ikhlas. Yang ketiga, kita ibadah takut neraka, itu juga ikhlas. Kita ibadah pengen rizki yang banyak, yang luas, tapi untuk sedekah, itu juga ikhlas. Ada dalam kitab ya tingkatan. Ya Allah, saya minta rizki yang banyak, saya minta rizki yang berkah, buat bangun pondok, buat sedekah ke masjid, buat menyantuni yatim. Asal disebutkan tujuan, itu ikhlas. Seperti itu. Kita ibadah karena takut kepada Allah, itu juga ikhlas. Tapi ada ikhlasan yang paling tinggi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka waridhoka wa ma'rifatika. Aku beribadah semata-mata bukan ingin surgamu ya Rabb. Aku tidak takut ke nerakamu ya Rabb. Aku tidak ingin harta yang berlimpah ya Rabb. Aku beribadah menginginkan Engkau ya Rabb. Andai saja di surga ada sholat, lebih baik aku memilih untuk sholat saja di surga. Itu sudah tingkatan yang lebih tinggi. Siapakah beliau? Daripada perempuan adalah Rabi'atul Adawiyah. Baik. Abdanuhum fil ardi, jasadnya ada di bumi. Wa qulubuhum fis sama, tapi hatinya ada di langit. Subhanallah. Sekali lagi. Abdanuhum fil ardi wa qulubuhum fis sama. Tubuhnya ada di bumi, tapi hatinya ada di langit. Salah satu contohnya tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu amalannya ngurus ibu dan sholat mutlak. Satu hari kadangkala Uwais Al-Qarni sholat 100 rakaat, kadangkala 300 rakaat, enggak tentu, kadangkala 600 rakaat. Satu hari satu malam kadang 1000 rakaat. Itu aja. Ibu pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Madinah. Ya istirahat dulu maksudnya. Sebab apa? Ingin bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Pas ke sana baginda Rasul enggak ada. Lagi perang Yarmuk. Maka saking nunggu dari pagi sampai siang, sampai sore, 2 hari nunggu. Ya perang kan lama, kadang seminggu. Akhirnya dia hampiri tihang baginda Rasul. Ditanya, kalau tihang tempat biasa nyandar baginda Rasul di mana? Oh di situ. Dilihatin, ya Allah. Oh berarti selama nanti kalau pulang baginda Rasul di situ nyandarnya. Terus ditanya, baginda Rasul itu kalau sholat di mana? Oh di sana. Dilihatin aja. Jadi yang dilihat itu tihang tempat bersandarnya, mihrab tempat beliau jadi imam. Akhirnya pulang lagi. Tapi apa yang terjadi? Itu Uwais Al-Qarni hatinya sudah ada di langit. Bukti hatinya sudah ada di langit. Para penduduk langit membangga-banggakan terhadap Uwais Al-Qarni. Sebelum wafatnya, ruh dan jasadnya sudah semerbak wangi sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab diamanati oleh baginda Rasul, wahai Sayyidina Umar, kalau engkau nanti mendapat rombongan dari Yaman,
temui Uwais Al-Qarni, kamu minta doa. Sahabat suruh minta doa sama tabiin. Kira-kira derajatnya sahabat sama tabiin tinggian mana? Tinggian sahabat. Loh, kok disebut tabiin? Iya, Uwais Al-Qarni itu hidup pada zaman Rasul, tapi belum pernah bertemu Rasul. Tetap tabiin, Pak. Orang hidup pada zaman Rasul, andai kata lahirnya cuma beda 20 tahun, tapi nggak pernah bertemu, itu tabiin. Kalau sahabat, walaupun bertemu waktu dia bayi, waktu bayi sekali, terus sudah beberapa tahun kemudian ketemu sekali lagi, terus meninggal, itu sahabat. Walaupun bertemu baru 5 menit, itu sahabat. Itu bedanya antara sahabat dan tabiin. Apa itu tabiin? Tabiin itu yang bertemu dengan sahabat. Hasan Al-Basri itu tabiin, murid kesayangan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Perawi pertama hadis adalah Hasan Al-Basri. Sedangkan tabiin orang yang bertemu dengan orang yang sudah bertemu dengan sahabat. Baik. Arwahuhum fid dunya wa aquluhum fil akhirah. Ruhnya ada di dunia, tapi apa? Tapi akalnya ada di akhirat. Ruhnya ada di dunia, tapi akalnya ada di akhirat. Maksudnya apa? Iya, dia selama hidup dia kerjakan sholat, ya, dia ibadah, tapi pemikiran dia, hati dan otak itu nanti saya di akhirat masuk neraka atau masuk surga itu. Waquluhum, mikir nanti saya di alam kubur dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Nanti saya di mizan berat timbangan kebaikan atau keburukan. Nanti saya di sirat lolos melewati atau enggak. Wa uqulum fil akhirah. Yang disebut uqulum di sini adalah risau hati. Jadi bapak-bapak harus diketahui, lebih cerdas akal otak, lebih cerdas akal hati. Dalam ilmu tasawuf ada disebut akal hati. Yang lebih cerdas adalah akal hati daripada akal otak. Sebab apa? Kalau pakai akal otak, ulaika kal an'ami balhum adol, orang itu akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang kalau tidak digunakan, yaitu hati nurani. Ingat gak almarhum Ki Haji Jalil MZ? Nanti orang-orang NASA akan membuat jembatan dari planet bumi ke planet Mars. Nanti ada pil, yang pil ini orang ini akan hidup sampai hari kiamat. Pil anti malakil maut. Ingat itu ceramah almarhum Ki Haji MZ. Itu yang disebut ulaika kal an'ami balhum adol. Dia mendewakan sains, dia mendewakan teknologi, dia mendewakan teori-teori, tapi tidak didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allahu Akbar. Qala Bashr bin Haris, man talaba riyasah bil ilmi. Barang siapa mencari ilmu karena wibawa, fataqarrabu ila Allah taala, terus tatkala dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, bibugdihi, Allah ini benci, enggak suka sama orang itu, Pak. Fa innahu mamqutun fis sami wal ardh. Dan Allah umumkan bahwa seluruh makhluk langit dan seluruh makhluk bumi benci terhadap orang tersebut. Maksudnya apa, Pak? Iya. Kalau kita nuntut ilmu agama, belajar ilmu Quran, belajar ilmu tafsir Al-Quran, belajar ilmu hadis, belajar mustalahil hadis, belajar fikih, tapi riasah. Apa itu riasah, Pak? Pingin dibilang ahli tafsir, ikut perlombaan MTQ, itu aja simpelnya. Musabaqah hifdzul Quran tingkat nasional 30 juz. Bapak sudah habis, alhamdulillah. Saya juara 1 nasional. Riasah itu dibawa. Itu aja yang simpel-simpelnya yang ada di lapangan. Bapak belajar Quran jadi banyak. Oh, saya selain belajar Quran, saya ini juara 1 MTQ tingkat nasional. Nah, itu riasah. Boleh ikut musabaqah, tapi tujuannya pastabikul khairat.
syiarul Islam. Tapi kalau tujuannya ingin dibilang juara nasional, ingin dibilang juara provinsi, ingin dibilang ahli tafsir, ingin dibilang ahli fikih, ingin dibilang ahli hadis, riyasah tatkala dia dekat dengan Allah, maka Allah benci, tidak diterima kedekatannya, dan seluruh ahli langit dan bumi itu benci. Ingat saya waktu semester 6 itu ya, ada yang ngajar tafsir Quran. Dosen pinter jago, tapi dia pakai lepis, Pak. Pakai lepis, pakai kaos, rokoknya Jarum Super. Itu kalau nelengin tafsir jago. Allah. Tafsir Al-Maraghi, tafsir apa? Futuhatul Ilahiyah, Ibnu Katsir begini. Masya Allah. Sains teknologi begini. Tapi itu nggak pakai apa? Nggak pakai peci, rokok super di sini, pakai kopi, nyantai. Itu depannya tafsir, Pak. Tapi ditiupin, ya Allah, nggak ada adab. Waktu zuhur datang, mohon maaf, waktu itu yang sore ya, maghrib. Pak dosen, saya mau duluan sholat. Ridwan, begini katanya, parah. Sholat itu nanti ada waktu fadilah katanya. Betul sih, emang ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada tahrim. Kalau saya punya istihad ngambil waktu jawaz, aduh berarti jam 7 katanya dalam hati sholat maghribnya. Pak dosen maaf saya mau sholat, ya udah kesana katanya. Sholat aja sendiri. Kalau yang lain kepengaruh, maksudnya kan kalau waktu maghrib pepet. Masya Allah, baru dia datang sholat sendirian. Nah itu karena riyasah. Doktor S1-nya di Mesir, S2-nya di mana? Ya tapi ya seperti itu. Yang dijaga adalah adab. Yang mereka tujuan adalah wibawa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi yang terpenting kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya kita harus bersahabat kepada siapa, Pak? Sahib in dzakartallah a'anaka wa in nasitahu dzikraka. Intinya begini, bersahabatlah kepada orang, jika engkau ingat kepada Allah, maka orang itu pun sama-sama ingat kepada Allah. Jika engkau lupa kepada Allah, maka sahabatmu mengingatkan agar engkau ingat kepada Allah. Itu yang disebut teman yang sejati. Yuk kita ngaji yuk. Oh ya ayo benar. Pokoknya kita harus berjamaah, kita harus ikut pengajian di Al-Amin. Benar, itu bagus, itu sahabat. Tapi kalau ngapain sih ngaji, nanti kalau jamaah Al-Amin jadi kayak semua gimana? Waduh. Terus aduh saya ini gimana ya? Jarang sholat. Aduh saya ini tiap hari mancing terus. Ya, tiap hari maksudnya. Saya ini tiap hari sholat subuhnya jam 8 terus pakai spion. Waduh, sama dong. Nah, itu bukan sahabat. Kalau sahabat, kalau bisa sholat subuh berjamaah. Kalau bisa ya mancingnya dikurangi setiap hari ya sebulan sekali. Nah itu yang disebut sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.